Shalom jemaat terkasih, sebelum memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa dan saat teduh sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Periksalah terlebih dahulu perangkat Anda, pastikan baterai dan jaringan internet seperti Wi-Fi atau kuota Anda mencukupi. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Apabila ada suatu dan lain hal yang mendesak, dapat menggunakan fitur pause agar tidak tertinggal momen dalam ibadah. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke Bank BRI dengan nomor rekening 0126 01 01 35 62 508 atas nama GPIB Sola Gracia. Persembahan juga dapat dikumpulkan dengan memasukkan ke dalam amplop masing-masing dan mengantarkan langsung ke kantor gereja, serta memasukkannya pada kotak yang telah disediakan pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10.00 sampai 16.00 WITA. Umat Tuhan juga dapat memberikan donasi pembangunan gedung gereja melalui transfer bank ke Bank BNI dengan nomor rekening 5858 090 902 atas nama Panitia Pembangunan Gedung GPIB Sola Gracia. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada kolom deskripsi yang terletak di bagian bawah video ini, serta sosial media gereja di Facebook GPIB Sola Gracia Batu Licin atau channel YouTube GPIB Sola Gracia Batu Licin. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Sola Gracia Batu Licin. Kita memasuki minggu ke-6 sesudah Pantekosta. Dalam ibadah ini, kita bersyukur atas HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapa PKB GPIB. Tema ibadah ini hari ini adalah Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman adalah Pendeta Masilo A. Mawengkang. Umat Tuhan, hari ini kita kembali bersyukur atas pertambahan usia ke-39 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa PKB GPIB. Pertambahan usia ini menjadi titik perhentian sejenak bagi kaum bapa di tengah situasi masa transisi pembatasan sosial berskala besar PSBB akibat pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta memulai merupakan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perayaan syukur HUT ke-39 PKB GPIB 11 Juli 2020 hendaknya menjadi momentum bagi Persekutuan Kaum Bapa untuk merenungkan kembali apakah di sepanjang perjalanan kehidupan yang Tuhan Yesus anugerahkan, kaum bapa sudah mensyukuri setiap pelayanan sebagai saksi Kristus di dalam kehidupan.
Jawaban dan pertanyaan perenungan ini dapat dilihat secara langsung dalam kehidupan nyata, yakni sudahkah persekutuan kaum bapa GPIB senantiasa membawa terang dan seutuhan kasih Kristus dalam keluarga, persekutuan umat, pekerjaan, usaha, dan masyarakat? Jika sudah, maka ini merupakan bukti nyata bahwa persekutuan kaum bapa GPIB senantiasa bersyukur atas pelayanan sebagai saksi Kristus dalam hidupnya. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh Melayani bersama. kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Umat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17 bait pertama dan 7, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar Kau kupandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Roma 12 ayat 6 sampai 7. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Mari kita menyanyi Kitab Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang tulus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Umat Tuhan, silakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji namamu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernapas memuji dan sujud menyembahmu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia bina layanan ke-39 tahun bagi Persekutuan Kaum Bapa PKB. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapa tetap teguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita, serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan umat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajar kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu, sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpuji namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52, bait pertama dan kedua. Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai deras hujan turun menyirami tanah dan
berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa kami dalam surga yang selalu kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami umat-Mu akan mendengar firman-Mu. Kuasai, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mendengar, memahami dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat Tuhan, silahkan duduk kembali. Shalom Aleichem, B'Shem HaMashiach. Umat Tuhan, bacaan kita dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Korintus itu merupakan sebuah kota pelabuhan dan kosmopolitan pada masa itu. Ada 2 pelabuhan di kota Korintus. Jadi memang kota yang modern dan maju pada saat itu, sekitar 2000 tahun yang lalu. Dari beberapa referensi data yang ada, dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk Korintus pada zaman Paulus sekitar 600.000 jiwa. Kota besar. 2000 tahun yang lalu 600.000 jiwa dalam satu kota. Mayoritas penduduk yang ada di Korintus adalah budak atau pekerja lepas, pekerja harian kalau zaman sekarang. Sebagian kecilnya adalah para orang kaya. Karenanya tidak jarang terjadi kekacauan antara budak dan orang yang berkuasa. Mayoritas penduduk Korintus merupakan penyembah berhala. Salah satu berhala atau dewi yang paling berpengaruh adalah Dewi Aphrodite atau Dewi Cinta Yunani. Makanya di kuil Dewi Aphrodite terdapat banyak
yang disebut dengan istilahnya pelacur bakti, yang bertugas sebagai pelayan sang Dewi Afrodit untuk melakukan hubungan seksual suci dengan pengikut sang Dewi. Jumlah umat Tuhan di Korintus hanya sedikit. Kondisi umat Tuhan di Korintus memiliki banyak, berlimpah karunia roh, karunia rohani dari Tuhan. Sehingga Paulus mengucap syukur atas hal tersebut. Tapi bersamaan dengan itu banyak juga masalah karena kesalahan, dosa, kejahatan yang dilakukan oleh umat Tuhan di Korintus. Itu kita bisa baca mulai dari pasal 1 ayat 10 sampai pasal 14 ayat 40. Itu berbagai masalah, berbagai pelanggaran, berbagai kesalahan, dosa, kejahatan yang dilakukan oleh umat Tuhan di Korintus yang notabene berlimpah karunia-karunia rohnya. Ironis sekali, umat Tuhan di Korintus yang memiliki banyak karunia rohani tapi sekaligus memiliki banyak masalah karena kesalahan, dosa, kejahatan yang mereka lakukan. Nah, dalam ayat 1 sampai 3 di situ kita lihat Paulus memberi salam dalam pola penulisan surat 2000 tahun lalu. Pada masa itu diawali sebagai pendahuluan, disebut nama penulis, nama penerima, dan salam. Itu sudah formatnya. Kalau kita lihat tulisan Paulus kepada jemaat di Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika mirip. Di dalam surat, pendahuluan surat itu Paulus menyebut dirinya apa? Rasul. Jadi dia berbicara, dia menulis surat itu dengan otoritas rasuli dari Yesus Kristus. Sama dengan rasul-rasul yang lain. Otoritasnya Paulus ingin menyatakan bahwa otoritas dia sebagai rasul tidak kurang dari Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus yang memang menjadi murid Yesus secara langsung selama kehidupan Yesus di dunia. Di situ kita lihat ada istilah rasul dari Petrus, dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Dalam gramatikal bahasa Yunani, tata bahasa Yunani, itu ada dua bentuk. Kalau disebut Rasul Paulus, Rasul Yesus Kristus. Itu kalau dia bentuknya posesif genetif, artinya rasul milik posesif, milik Yesus Kristus. Atau apabila dia bentuknya subjektif genetif, rasul utusan Yesus Kristus. Ya, jadi rasul milik Yesus Kristus atau rasul yang diutus oleh Yesus Kristus. Nah, ini tapi dua-duanya, biasanya dalam bahasa Yunani dua-duanya. Posesif genetif ataupun subjektif genetif. Dalam ayat 2 kita lihat lagi ada frase. Paulus mengingatkan umat Tuhan di Korintus, ada kalimat frase dikuduskan, umat yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Apa maknanya? Dikuduskan, kita adalah pada saat itu umat di Korintus disebut umat yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Kata-kata yang dikuduskan itu dipakai istilah Yunani hagias menois dalam bentuk perfect tense. Artinya aktivitas pengudusan, sanctification itu telah terjadi di masa lampau, tapi hasilnya masih ada sampai sekarang. Itu maksudnya dikuduskan dalam Kristus Yesus. Berarti proses sanctification-nya, pengudusannya, penyuciannya sudah berlangsung di masa lalu, tapi masih terus berproses terjadi di masa sekarang. Itu berarti kita umat Tuhan tuh dikuduskan dalam Kristus Yesus. Ada kelanjutan. Selain dikuduskan dalam Kristus Yesus, kita baca ayat 2 itu, dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dikuduskan dalam Kristus Yesus, kemudian dipanggil menjadi orang-orang kudus. Apa maksudnya dipanggil? Kita ini dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kletois, hagiois artinya menunjukkan status. Status kita orang-orang kudus yang dikuduskan. Status kita ini orang kudus. Ada tugas.
yaitu memberitakan firman Tuhan. Jadi status kita sekarang percaya kepada Tuhan, kita adalah kepunyaan Allah, berbeda dengan yang lain. Kudus dalam bahasa Ibrani kados, itu artinya dipisahkan. Jadi kita hidup di dunia tapi tidak sama dengan dunia. Kata gereja dalam bahasa Yunani kan eklesia, dipanggil keluar. Jadi umat Tuhan tuh diselamatkan, dipanggil keluar untuk masuk lagi. Itu kata-kata gereja. Ekkaleo, eklesia dalam bahasa Yunani. Jadi kita memang dipanggil keluar, selamatkan, masuk lagi. Untuk apa? Menjadi garam, menggarami dunia, menerangi dunia. Nah itu ayat 1 sampai 3. Jadi Paulus mengingatkan, pertama, dia berbicara dengan otoritas rasuli. Kedua, dia menyatakan bahwa kita orang percaya di Korintus adalah umat Tuhan. Karena anugerah Tuhan sudah dikuduskan menjadi umat Tuhan yang kudus. Semua karena karunia. Makanya jangan sombong. Lalu ayat 4 sampai 9 bacaan kita. Karena itu Paulus mengucap syukur atas anugerah keselamatan dari Allah kepada umat Tuhan di Korintus. Paulus ucap syukur pertama atas anugerah keselamatan dari Allah kepada umat Tuhan di Korintus. Yang kedua, Paulus juga mengucap syukur atas karunia-karunia roh yang diberikan Allah kepada umat Tuhan di Korintus. Yang kedua, Paulus juga mengucap syukur karunia-karunia rohani, karismata. Karismata, karis itu artinya a gift of grace. Nah, terjemahkan sendiri. A gift of grace. Itu dalam kamus bahasa Yunani Inggris. A gift of grace itu karunia rohani. Tapi ironis memang kalau kita lihat umat Tuhan di Korintus yang tidak kekurangan karunia roh ayat 7. Umat Tuhan di Korintus tidak kekurangan karunia-karunia roh, karunia-karunia rohani, bahkan berlimpah ayat 7. Tetapi namun dari semua jemaat yang dilayani Paulus, Roma, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, umat Tuhan di Korintus lah yang termasuk paling banyak masalahnya. Paling banyak masalahnya, paling lengkap karunia-karunia rohaninya, paling banyak masalahnya. Dan salah satu penyebab utama permasalahan adalah kesombongan. Kesombongan umat Tuhan. Kita lihat di Korintus pasal 1 ayat 29, ayat 31, pasal 3 ayat 18, ayat 21, pasal 4 ayat 6, 7 dan 18. Oh, banyak. Termasuk kesombongan itu termasuk penyalahgunaan karunia-karunia rohani untuk penonjolan diri. Kesombongan diri. Umat Tuhan telah diberi karunia-karunia rohani, karismata, yang berbeda-beda untuk pelayanan. Profesor Peter Wagner, pakar church growth dari Fuller Theological Seminary Amerika, dalam salah satu bukunya yang berjudul Your Spiritual Gift Can Help Your Church Grow, menjelaskan setidaknya ada 27 karunia rohani yang Tuhan anugerahkan untuk pelayanan. Antara lain karunia berkhotbah, pendoa. Nah, orang kalau memiliki karunia berbeda, umat Tuhan. Yang jadi PF bisa presbiter, pedatua, pendeta, diaken, silakan. Tapi kalau yang memiliki karunia memang kelihatan auranya, caranya, sistematikanya. Sama dengan pendoa. Setiap umat Tuhan pasti bisa berdoa, harus berdoa. Tapi yang punya karunia doa, dia bisa berdoa pagi 2 jam non-stop, siang 1 jam, sore 2 jam, total bisa berdoa sehari 5 jam sampai 6 jam. Itu punya karunia berdoa. Dan ada beberapa orang, ya, itu karunia, bedanya karunia. Ada karunia pemuji, pengajar, counselor,
karunia pelayanan, diakonia, pemusik, dan lain-lain. Ada 27 karunia-karunia rohani menurut Peter Wagner. Kita semua punya karunia rohani masing-masing. Tidak perlu saling iri, cemburu dengan karunia rohani yang dimiliki oleh rekan kita atau teman kita. Pergunakan saja karunia rohani yang kita miliki dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Karena memang karunia rohani kita berbeda-beda. Bagi contoh, ada dosen saya, namanya Pendeta Dr. Eka Dharma Putra, seorang pakar bidang etika Kristen, yang menyelesaikan studi doktoralnya di Boston University, Amerika dengan disertasinya tentang Pancasila. Beliau memiliki karunia mengajar, diakui oleh setiap mahasiswa-mahasiswi yang pernah diajarnya. Itu kalau beliau mengajar, pertama tidak membosankan, kedua absen tuh nggak usah diputar, nggak usah dijalankan, karena sangat jarang selama saya kuliah tuh sangat jarang mahasiswa absen kalau atau tidak hadir kalau Pendeta Dr. Eka Dharma Putra yang mengajar. Bahkan sekalipun di luar jam pelajaran, misalnya diambil jam lain, hadir semua kecuali sakit atau izin dengan hal-hal lain. Karena ketika beliau mengajar, memang dengan karunia beliau mengajar, wah luar biasa. Padahal menurut lain biasa, dibandingkan dengan dosen lain mengajar materi yang sama, bisa ngantuk mahasiswa-mahasiswinya. Karunianya, ya, dan diakui memang. Padahal ada banyak profesor di STT itu, tapi tidak semua dosen maupun guru memiliki karunia mengajar. Tidak semua. Ada juga dosen yang nulis di papan zaman dulu mungkin pakai kapur tuh, terus dia nggak peduli lah, di belakang ribut kayak ada yang bercanda, ada yang bergosip, selesai. Ada yang pertanyaan, nggak ada, pulang. Ada juga yang dia baca buku tulisan tangannya, ngajar. Ini profesor dari Amerika nih. Nah, dia gini aja, nggak peduli ya sana ribut. Pokoknya dia ngomong aja. Profesor, bukan orang bodoh. Tapi tidak memiliki karunia mengajar. Nah, itu karunia. Jadi kita semua punya karunia. Kembangkanlah, optimalkanlah untuk pelayanan. Tema kita hari ini dalam ibadah syukur HUT ke-39 PKB GPIB, kaum bapak tidak kekurangan karunia, temanya ya. Puji Tuhan, praise the Lord, haleluya. Marilah kita pergunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Jangan kita sombong dengan memiliki anggapan bahwa tanpa pelayanan kita gereja tidak akan berdiri, tanpa pelayanan kita persekutuan umat Tuhan akan bubar, tanpa pelayanan kita paduan suara tidak akan terbentuk, atau yang sudah terbentuk bisa bubar. Tanpa pelayanan kita kolekte persembahan syukur akan berkurang, dan lain-lain. Jangan pernah berpikiran sombong seperti itu. Memangnya siapa kita? Kita hanya dari debu tanah saja asalnya. Pelayanan kita, harta kekayaan kita, jabatan, kekuasaan, kedudukan kita, bahkan keluarga kita, semua semata-mata ada anugerah Allah. Dan semuanya bersifat sementara. Pada saat kita meninggal, selesailah sudah dengan semua itu. Yesus Kristus sang kepala gereja telah menganugerahkan kita karunia-karunia rohani untuk melayani Tuhan, bukan untuk menggantikan posisi Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa hukuman Tuhan akan menimpa orang-orang yang sombong. Alkitab berkata dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebelum hancur, sombong dulu. Sebelum jatuh, tinggi hati dulu. Amsal 16 ayat 18. Lalu Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Yesaya 2 ayat 14. Manusia yang sombong akan direndahkan. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, sombong, angkuh. Umat Tuhan, marilah kita secara khusus, kaum bapak, sehubungan dengan momentum HUT ke-39 PKB, memakai karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan jangan sombong dengan karunia-karunia rohani yang kita miliki.
Tuhan pasti memberkati kita yang menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Percayalah, karena Tuhan itu setia. Bacaan kita ayat terakhir ayat 9. Selamat HUT ke-39 Pelkat PKB GPIB. Solidio Gloria, Dona Vespasem, Veni Creator Spiritus. Amin. Umat Tuhan, sebagai respon firman Tuhan, mari bernyanyi dari Gita Bakti 62, bait pertama dan kelima. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh menang dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Umat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, silakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Pertama-tama kita berdoa masing-masing dalam hati untuk pergumulan kita pribadi maupun keluarga kita. Lalu dilanjutkan kita bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan pengharapan dan kerendahan hati kami mohon, kiranya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan permohonan kami umat-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi Pelkat Persekutuan Kaum Bapak PKB GPIB yang berulang tahun ke-39 pada tanggal 11 Juli. Kiranya kaum Bapak GPIB menjadi bapak, suami, kepala keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi teladan dalam keluarga, serta menjadi terang dalam persekutuan umat Tuhan, dalam pekerjaan, usaha maupun masyarakat. Ya Tuhan, kami segenap rakyat Indonesia mulai memasuki era new normal atau era kenormalan baru. Mampukan kami secara khusus umat-Mu untuk menjalani era kenormalan baru ini dengan keyakinan bahwa Tuhan telah mengatur segala sesuatunya untuk kebaikan umat-Mu.
Kami berdoa untuk pemerintah pusat maupun daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai kepada aparatur pemerintahan di daerah-daerah pedalaman di seluruh Nusantara, serta TNI dan Polri. Berikan mereka hikmat, kekuatan, dan perlindungan-Mu. Berkati juga para medis yang berjuang untuk mengobati pasien COVID-19. Berkati para peneliti agar mereka bisa segera menemukan vaksin anti coronavirus. Berkati para fungsionaris Majelis Sinode dan para karyawan Sinode. Untuk GPIB Sola Gracia Batu Licin, Engkau berkati pelaksana harian Majelis Jemaat, para presbiter, pengurus unit misioner, panitia, warga jemaat di Batu Licin, di Pos Pelkes Tegalrejo, dan di Pos Pelkes Geronggang, serta para simpatisan dan para pemirsa yang menonton program ini dimanapun mereka berada. Bagi kami yang sedang dalam pergumulan berat, Engkau beri jalan keluar. Bagi kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau beri kekuatan dan pemulihan. Bagi kami yang berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Engkau beri umur panjang dan sukacita. Bagi kami yang sedang menempuh pendidikan, Engkau beri kepandaian sehingga dapat menyelesaikan studi pada waktunya. Bagi kami yang bekerja agar menjadi berkat di tempat pekerjaan kami. Bagi kami yang memiliki usaha atau bisnis, Engkau berkati usaha atau bisnis kami. Bagi kami yang sedang mencari pekerjaan, berikanlah kepada kami pekerjaan sesuai kemampuan yang Engkau berikan. Bagi kami yang telah memberikan kolekte, persembahan ucapan syukur, persepuluhan, untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan gereja-Mu, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat yang 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 79, bait 1 dan 2, Beri padanya. Karena Engkau
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup ini. Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberikan persembahan dari kelebihan maupun kekurangan kami sebagai tanda penyerahan hidup kami kepadamu. Terimalah persembahan kami, ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat tetap berdiri. Umat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dengan membawa damai sejahtera Tuhan. Bagikanlah sukacita beriman kita kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424, bait 1 dan 4. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat Tuhan, dengan penuh keyakinan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap.
senantiasa memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Jadikan